Halo Halo teman-teman, teman-teman. kembali lagi di Talk Show Tenan Manawa Festival. Kali ini aku ditemenin sama Vina. Kita bakal ngewawancarain yang ada di bidang fashion ya, Tas ya? Iya, nah dia itu bergerak di bidang fashion dan kalau nggak salah tuh yang dia jual tuh sepatu gitu loh. Oh, di sepatu. Kayak biasanya cewek-cewek suka banget nggak sih sama koleksi sepatu gitu? Betul itu, apapun pasti dikoleksi. Nah, langsung aja kita panggil Volka.com. Oke. Kita langsung aja kali ya perkenalan. Boleh dong kenalin produk dan bisnisnya. Betul, apalagi ini apa sih kayak misalnya kenapa nama brandnya tuh Volka & Co kayak nggak ada relate-nya sama fashion gitu. Terus kayak misalnya target market kamu tuh siapa sih? Misalnya anak-anak, remaja, atau nggak yang sudah menikah? Boleh dong diceritain? Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya sedetik gitu. Nama saya Aldi Gunawan, Binusian 2024 dan selaku owner dan founder dari Volka.co. Nah, untuk brand Volka sendiri ini didirikan tahun 2019 gitu. Dan kami itu menjual produk yang spesifiknya kami menjual atau produk utamanya adalah sepatu vulcanize yang diperuntukkan untuk sepatu kasual atau sepatu untuk olahraga ekstrim seperti skate dan BMX. Nah, untuk nama sendiri Volca itu diambil dari kata-kata volcano sebenarnya. Kan Indonesia tuh identik sama gunung berapi gitu ya gitu. Nah, saya mikir volcano keren, cuman kalau nggak ada no-nya kayaknya nama yang cukup elegan gitu buat brand menurut saya ya kayak gitu. Nah, lalu untuk saya ingin share screen dulu ya. Boleh. Nah, produk kami itu terdiri dari 3 artikel. Ini yang di tengah ini yang warna abu ini adalah produk ketiga kami, produk terbaru ya. Nama serinya adalah Cortex. Nah, yang di kiri dan kanan itu adalah seri pertama atau artikel pertama dari brand kami. Nah, ini juga yang pertama gitu. Untuk target marketnya sebenarnya kami sendiri spesifik gitu. Kita mengincar orang-orang yang antusias akan brand lokal. Mereka itu berkumpul di komunitas pecinta brand lokal. Jadi secara rentang usia itu kebanyakan 18 hingga 24 dan mereka berkumpul di komunitas-komunitas pecinta brand lokal itu sih gitu. Oke, untuk keunikannya sendiri tuh apa sih? Untuk kami sendiri, kami memproduksi sepatu dengan siluet yang cenderung berbeda dengan kompetitor. Nah, kami sendiri menjual dengan kuantitas yang tidak terlalu banyak. Nah, maka dari itu sepatu kami itu bisa dibilang lumayan eksklusif lah gitu. Jadi hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan sepatu kami untuk saat ini gitu. Jadi limited edition gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, kan sekarang tuh lagi pandemi, segala-galanya tuh susah, ya nggak sih, Vin? Betul banget. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi nih ya, Vin, segala-galanya susah, betul nggak? Betul banget. Nah, apa sih cara kamu untuk survive di masa pandemi sekarang? Oke. Kalau dari Volka.co sendiri sih kami ngekat biaya operasional ya gitu. Jadi dalam artian biaya untuk gudang, orang yang ngepack itu kita sisihkan dulu untuk sementara. Kita juga menjual nggak begitu banyak gitu pada saat pandemi saat ini gitu. Yang penting kita jualan pelan-pelan, yang penting survive aja sih gitu. Nanti setelah waktunya kita rasa sangat baik
untuk kembali menjual dalam skala yang besar, kami akan melakukannya gitu. Oke, mungkin diminimalisir di jumlah orangnya ya, mungkin karyawan dan lain-lain. Ya. Oke, aku mau nanya lagi dong, gimana sih cara Volka & Co ini punya planning ke depannya dan juga goals-nya? Misalnya tadinya dari Volka Co itu tadinya online, sekarang misalnya jadi buka store nih offline gitu di daerah Bandung mungkin atau nanti cabang gitu. Gimana sih? Ada goals apa nggak? Untuk cabang sih kami belum melihat bahwa kami akan membuka store offline ya. Cuman tidak menutup kemungkinan di masa depan kami ingin untuk membuka store karena lumayan kan gitu cost-nya kalau buat store itu gitu. Jadi kami masih ingin meraih market share yang lebih besar dulu gitu di pasar online gitu. Nah, untuk plan kami ke depannya, kami memiliki misi yaitu kami ingin menginspirasi banyak orang untuk dapat memulai sesuatu. Karena slogan kami kan start with a step, gitu. Jadi mulai dengan sebuah langkah. Kami ingin mengajak orang-orang untuk ayo gitu mulai bergerak, ayo melakukan apapun gitu. Melakukan apapun dalam artian yang positif gitu, yang bisa berdampak baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Itu sih. Oke, berarti mungkin di future-nya, di plan-nya itu meraup orang-orang dari online dulu ya, dari online store-nya dulu, baru mungkin kalau orang-orang udah mengenal, udah tahu nih Volka & Co ini gitu, pasti baru bakal buka offline store ya. Oke. Ya, Terus kalau misalnya nih orang-orang yang nonton interview ini tuh kalau mau kontak, aduh gue suka nih misalnya sepatu-sepatu yang kayak gini nih, gimana sih cara kontaknya dan kemana? Oke, untuk kalian yang melihat video ini ya, kalau kalian ingin mencari tahu tentang Volka atau apapun itulah tentang Volka pokoknya, bisa langsung visit ke Instagramnya Volka, yaitu volka.co. Oke, volka.co ya teman-teman, jangan lupa. Ya. Boleh dikepoin, boleh di-follow, jangan lupa juga dibeli. Oke, jadi segini aja interview sama ownernya Volka & Co. Sukses terus buat jualannya, semoga laku, Amin. semoga semuanya bakal berdampak lebih baik lagi ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Oke, thank you Aldi. Oke, makasih banyak ya. Dadah. Hai. Nah, selanjutnya kita ada kedatangan owner dari bidang fashion juga nih, Vin. Wah, siapa Itu tuh? namanya Klanela.id. Oh, klanela.id. Nah, kan nggak apa yang dijual sama dia? Wah, penasaran banget nih, apalagi sebagai cewek ya kan, butuh banget nih kayak brand-brand fashion kayak gini. Bisa buat hadiah, Betul. bisa buat ke undangan, bener nggak sih? Iya, butuh banget sih cewek-cewek tuh. Betul. Kita langsung aja ya panggil ownernya Klanela.id. Oke, sekarang baru aja bergabung owner dari Klanela.id. Hai Nefisa. Hai. Oke, kita mau kepoin kamu ya. Boleh, boleh. Nah, ya, boleh nggak sih jelasin Klanela itu apa dan kenapa kamu memakai nama Klanela? Oke, Klanela itu brand fashion yang menjual barang khusus untuk perempuan. Nah, kenapa aku pakai nama Klanela? Sebenarnya Klanela itu terinspirasi dari nama aku sendiri sih. Kla itu Kamla, jadi Kla by Nela, Nefisa Kamla gitu. Oke, untuk target marketnya sendiri tuh apa? Siapa? Oh, untuk target marketnya pastinya kan untuk perempuan ya. Nah, untuk dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Oke. Mungkin nggak sih kayak ada target market yang lebih spesifik gitu, misalnya bajunya untuk yang berhijab nih, atau mungkin yang seneng liburan, atau yang mungkin senengnya tuh yang pakainya yang cuman sporty kayak gitu. Oh,
kalau untuk itu sih enggak sih, kalau aku semuanya sih, jadi bisa dipakai untuk semuanya. Yang buat hijab, yang untuk liburan, untuk apa, jadi di situ dijual gitu. Oke, khususnya berarti untuk para wanita. Ini cocok banget Iya. nih buat kita, Tas. Iya, Yang boleh tuh sekalian nih. Betul banget. yang suka banget sama fashion dan suka banget inklusif ya kan? Nah, Iya. Nah, kalau untuk produknya kamu udah ada belum sih? udah ada. Iya, coba dong. Kita mau kepo nih. Oh, untuk produknya boleh nih kalian, boleh, ini baru beberapa ya, cek di IG klanela.id. Ada. Nah, Oke. boleh tuh dicek di Ya. Instagramnya klanela.id. Atau enggak di Shopee juga ada kok, di Shopee. Oh, ada Oh. Shopee. Ongkir pasti ya. Ada dong. Nah, untuk keunikan dari Klanela ini apa sih? Untuk keunikannya tuh di sini kita ngikutin tren fashion terkini, cuman kita pasti ada rubah-rubah supaya tuh pas orang lihat itu, oh ini punya Klanela nih. Sama juga ada kita tuh di sini, aku nyebutnya pakai sistem barang premium. Jadi kan barang premium itu jarang ya, kalau kita lihat jahitannya nggak rapi, barangnya nggak bagus, gitu kan jarang. Nah jadi aku di sini tuh selalu menerapkan produk aku tuh jahitannya rapi, jadi ketika customer menerima tuh mereka puas gitu. Walaupun premium tapi harganya terjangkau. Wah, itu yang dipengenin semua orang ya. Oke, mungkin Klanela pengen sekarang tuh lagi pengen ngebangun brand image ya. Mungkin kalau Iya. orang misalnya taunya rok A nih misalnya, oh ini mereknya si Klanela nih, bener Iya, ya? benar. Iya. Oke, apalagi di self manufactured kata Klanela itu, mungkin pasti banget barangnya terjamin rapih 100% ya. Selain itu juga aku juga punya keunikan lain tuh, bahan yang aku pakai tuh ada beberapa bahan yang aku klaim cuman untuk aku doang, Klanela doang dan keluarga aku gitu. Jadi kalau setiap orang pas lihat ini, oh ini bahannya Klanela gitu. Nah, apalagi itu pasti yang paling utama, itu pasti kunci dari segala bahannya Klanela, betul? Iya, betul. Nah, sekarang tuh kan lagi masa pandemi nih ya. Gimana sih cara kamu survive untuk membangun si Klanela ini? Pandemi ini kan agak susah ya untuk survive-nya ya. Paling kalau aku sih sekarang lebih ini sih sering-sering promosi. Jadi banyakin pengeluaran di promosi terus, promosi atau enggak kayak misalkan kalau lewat nggak mau ada pengeluaran lewat keluarga tolong promosiin gitu atau enggak promosi lewat IG sendiri gitu. Oke. Terus nih, kan nggak mungkin ya, semua bisnis pasti mandeknya di situ doang kan nggak mungkin ya. Iya, benar. Apakah Klanela dan ownernya nih Nevisa, apakah ada plan gitu ke depannya atau goals-nya, misalnya mau go internasional, atau misalnya Pasti pengen lebih sih. banyak dikenal, atau misalnya pengen buka offline store nih gitu. Oke, kalau untuk rencana ke depannya dulu ya. Untuk rencana ke depannya sih, pertama aku pengen punya website sendiri. Terus aku pengen punya banyak model pakaian lagi yang banyak, biar orang-orang juga jadi nggak bosen ngeliatnya itu aja. Terus aku pengen buka toko offline, sama aku juga pengen punya brand ambassador dan dikenal sampai go internasional gitu kan. Wah, betul. Mantap lah. Untuk goals-nya paling kalau sekarang itu pasti pengennya orang tuh dapat mengenal nih brand Klanela tuh ada, terus oh Klanela tuh kayak gini nih gitu. Terus pengen juga kayak mendapatkan target pasar yang tepat dulu untuk sekarang, sama omset terus meningkat. Wah, kita doain semoga plan-plan dan goals-goalsnya itu bakal tercapai di kemudian hari, walaupun bukan sekarang ya. Iya. Terus nih, kalau misalnya orang-orang yang nonton interview kita, misalnya, aduh tertarik banget nih sama Klanela karena udah kepoin IG-nya misalnya, udah ngelihat, aduh ownernya baik banget, cantik banget, ya kan? Gimana sih cara orang-orang yang lihat ini buat kontak klanela.id ini? Oh, untuk kontaknya bisa tadi ke IG lewat DM atau lewat Shopee, bisa, atau enggak lewat WhatsApp juga bisa, nanti nomornya aku taruh di IG. Oke, itu. Jadi jangan lupa buat cewek-cewek apalagi atau enggak cowok-cowok nih yang punya pacar ya kan, buat ngasih hadiah anniversary, buat ngasih mamahnya mungkin atau siapa yang saudaranya, bisa banget kunjungi Instagramnya klanela.id, atau kalau nggak mau pakai ongkir bisa
pakai Shopee ya kan, klanela.id juga. Benar. Di Shopee pasti banyak diskon ongkir gratis. Nah, Tuh, langsung aja nggak sih, cek? Nah, langsung aja cekidot langsung ke klanela.id, kepoin Instagramnya, jangan lupa beli. Oke. Oke. Thank you ya Nafisa udah ngobrol bareng kita. Iya, sama-sama. Thank you juga Lancar ya. terus. Oke. Iya. Semoga plan-plan, goals-goalsnya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga plan dan goalsnya Amin. bisa tercapai. Semoga Amin. penjualan Klanela bisa lebih meningkat. Amin. Amin. Ya udah, Nefisa. Dadah. Dadah. Thank you Oke, ya. Thank you. Bye-bye. Nah, selanjutnya kita ada kedatangan owner dari Nash Pre-Order. Tahu nggak sih Nash Pre-Order itu apa, Vin? Setahu aku tuh Nest Pre-Order itu kayaknya yang suka just tip gitu bukan sih? Oh iya, dari namanya aja udah pre-order gitu ya. Betul. Nah, daripada kalian penasaran dan pengen kepo lebih lanjut, kita undang aja ya ownernya. Ini dia, owner dari Nash Pre-Order. Halo Alisa. Halo. Nah, sekarang kita mau kepoin nih tentang jasa yang kamu sediain. Kalau aku boleh tahu, kenapa sih kamu pakai nama itu dan target market kamu itu apa dan produk kamu itu apa? Yang pertama, aku itu sebenarnya joinan sih ya sebelumnya tuh karena punya sendiri. Dulu tuh emang suka traveling aku tuh. Nah, yang pertama itu kayak iseng aja nih orang-orang pada Alisa nitip dong ke sini pengen barang ini. Ternyata aku nitip-nitip dan aku kasih harga fee itu dia masuk. Dan dari situ lah peluang kenapa aku nggak buka just tip ini gitu kan. Yang pertama itu. Terus yang kedua emang lumayan sering kan ke luar negeri gitu kayak ya udahlah aku buka just tip ini nih kira-kira cocok nggak sih? Tapi di sini aku nggak jual brand ya, cuman apa yang mereka nitipkan itu aku terima gitu. Dan yang aku just tipin ini no elektronik, jadi kayak ya apa aja gitu mau yang nggak susah, yang aku belinya nggak susah dan barangnya aman gitu kayak sepatu atau tas atau baju gitu. Oke, aku pengen tahu dong waktu pertama kali kamu memutuskan untuk buka bisnis ini tuh awalnya pada nitip apa? Misal waktu mungkin tahun 2019 itu lagi zaman-zamannya Jordan atau mungkin lagi zaman-zamannya snack apa gitu. Ada nggak? Kalau aku sih paling lebih ke sepatu ya karena sebelumnya ini aku sambil cerita aja nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong. Jadi waktu itu tuh aku sempat ke Hong Kong kan. Nah, di mana di Hong Kong itu lebih murah dibandingkan di yang lain-lain kan, maksudnya kayak di Jepang atau di USA sekalipun. Sepatu di sana itu murah, jadi kayak aku ngejual di sana misalkan harganya 1.500.000, pasaran di Indonesia itu hampir 2 juta lebih gitu. Jadi aku ngasih harga di mana yang di Indonesia itu lebih murah sedikit, misalkan kalau 2,5 aku ngejual 2,3, jadi aku udah untung sekitar 800.000 atau 500.000. Itu udah all item dari bagasi dan penitipan aku. Oke. Nah, keunikan dari just tip kamu ini apa sih? Mungkin banyak sih ya kalau keunikannya. Cuman ya orang-orang kan kadang-kadang apa ya? Kalau just tip luar negeri kan beda gitu. Kalau misalkan sama just tip makanan yang kan lagi booming, misalkan ada yang booming nih kayak Kravel, mau just tip kan itu kan biasa, tapi kalau kesannya luar negeri kan itu kesannya beda gitu ya Kak. Betul sih. Nah, karena lagi pandemi kan kamu nggak bisa nih ke luar negeri dengan bebas gitu ya. Gimana sih caranya survive ini? Ya itu yang pertama gini, karena aku itu punya saudara sih sebenarnya. Nas ini tuh aku joinan lagi sama saudaraku berdua. Nah, karena saudara aku ini dia relasinya banyak ya, dan dia punya warehouse di Amerika, USA. Jadi kita kerja sama
gitu. Misalkan contoh nih ya, kakaknya mau pesan dompet nih yang ada di USA, kira-kira bisa nggak? Oh bisa, nanti aku tinggal menghubungi warehouse aku di USA. Ntar itu sudah termasuk di bea cukai dan lain-lain tax. Jadi emang harganya lebih mahal dibandingkan aku pergi ke sana. Kalau pergi ke sana kan bisa lewat bagasi aku gitu kan. Tapi kalau kita lewat ini kan kita harus ada biaya ininya kargonya gitu. Jadi emang sedikit ekspensif. Mungkin kalau harganya 1,5 kita bisa ngejual sampai 2 jutaan lah gitu. Itu udah termasuk dan lain-lain kayak fee dari kita, keuntungan dari kita dan bea cukai dan lain-lain gitu. Oke. Terus kita juga pengen tahu nih ownernya dari Nest Pre-Order ini apakah ada plan atau goals ke depannya, misalnya apalagi kalau just tip luar negeri gini, siapa tahu mau buka offline store di sini dengan harga yang jauh lebih murah, ambil barang dari Hong Kong gitu, ada nggak sih plan sama goals-nya gitu? Oh, pasti ada dong. Ya pastilah itu pasti ada. Kita kan kayak pengen ngebuat reseller ya, tapi kan di sini di Manawa bisnis ini kita nggak boleh ngejual brand, tapi menerima jasa doang kan. Tapi kedepannya untuk bisnis diri sendiri saya itu pengen banget sih kayak buka reseller kayak mau sepatu, mau tas atau brand-brand lainnya sih boleh gitu. Di bawah harga pasaran itu kan lumayan ya kalau ngejual yang lebih murah kan orang-orang pasti pengen yang termurah asli ori gitu kan ya. Betul. Jadi tas, nanti kalau misalnya kita mau belanja-belanja yang bermerek, yang murah, boleh nih ke Nest Pre-Order. Bener nggak sih? Betul banget. Dan udah trusted juga kan? Betul banget. Nah, gimana sih kalau misalnya teman-teman yang nonton interview ini, kalau mau just tip, mau misalnya ada yang lagi ngetren nih, ternyata masih ada di luar negeri, gimana caranya buat ngekontak Nest Pre-Order? Yang pertama kita biar orang-orang bentar ya, ini aku tutup pintu dulu. Maaf ya, ini emang agak di rumah saudara gitu loh, jadi ini berisik, maaf ya. Gak apa-apa. Ya, yang pertama itu boleh langsung cek IG-nya. IG kita itu ada Nest Pre-Order. Di situ kita nggak jual brand ya sebenarnya, cuma kita menerima jasa apapun dari USA dan Jepang. Yang pertama itu. Nah, biar orang makin percaya, ada IG-nya itu Nest Pre-Order, dan kalau mau langsung boleh ke saya itu lewat Line atau WA. Oke, nah buat teman-teman yang lagi nonton interview ini, yang misalnya mau beli buat hadiah ulang tahun, buat pribadi, buat gaya-gayaan, apalagi murah, trusted, dan original pastinya, boleh dicek Instagramnya @nestpreorder, betul? Betul. Oke. Segitu aja interview sama Nest Pre-Order. Thank you banget Alisa udah mau diajak ngobrol-ngobrol, udah bisa tahu nih brand kamu tuh kayak gimana, apa aja. Dan sekarang kita ada nih yang bakal dibeli gitu pasti di Nest Pre-Order. Betul nggak sih, Tas? Pasti banget sih. Oke, thank you Alisa. Thank you Alisa. Dadah. Bye. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton interview dari tadi sampai sekarang. Buat kamu yang pengen beli barang-barang dari mereka, bisa cek di Instagram manawa.fest. Banyak tenan yang ada di sana juga, jadi jangan lupa untuk kepoin ya. Jangan lupa @manawa.fest. Aku Josephine Jesslyn. Dan aku Tasya Nabila. Kami pamit undur diri. Dadah! Dadah!